Kalau ditip izin kang. Ya, sudah. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua? Ada yang enggak hadir? Sepertinya si kosong bangkunya. Siapa yang hadir? Kemana Raihan Elsa? Ada yang tahu nggak teman-temannya? Nah, oke anak-anak. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai materi dan daya listrik. Tapi sebelum itu, pastikan siapkan dulu nih punya alat tulisnya juga, handphonenya disimpan ya. Ingat, kontrak kita kemarin belajar seperti apa? Di kelas tidak boleh menggunakan atau main handphone, oke? Nah, jadi handphonenya silahkan disimpan. Jadi kalau memang ada kegiatan yang menggunakan handphone baru boleh dipakai. Oke, langsung disiapkan saja. Sambil ibu menyiapkan juga. Nah, sebelum memulai kegiatan pada pagi kali ini, ibu mau minta ketua kelas Cindy silakan untuk memimpin doa pada pagi kali ini. Oke, baik. Terima Cindy. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung gitu ya, sedikit mengenai energi listrik. Tapi kalau di minggu kemarin, kita lebih ke konsepnya saja. Nah, untuk hari ini kita akan fokus ke beberapa, mungkin ada hitungannya. Jadi, dipastikan siap-siap otaknya gitu ya. Pikiran kalian gitu ya. Walaupun sekarang lagi musim hujan, lagi dingin, nah kita hangatkan dengan belajar fisika. Oke. Ya, lebih tepat dipanaskan ya. Oke, sip, semangat. Nah, tapi sebelum itu ada yang harus kalian kerjakan dulu nih, yaitu ada soal singkat. Tapi jawabannya sangat tidak singkat, jadi dipersiapkan ya. Warnanya pakai pulpen biru nggak apa-apa? Boleh asal warna merah ya. Gak bagus gak sopan. Oh, pas tuh kan ini. Ibu ini tahu kita aja. Ya, sepemahaman kalian. Oh ya, nama juga ya ditulis. Kalau ada yang nggak cukup si kertasnya, barangkali mau butuh berapa halaman boleh. Oke, sip. Mungkin ibu kasih waktu sekitaran menit bisa kali ya? Bisa ya. Emerita gimana nih? Bisa ya. Tenang, tenang. Wah, sepertinya sudah baca-baca ya kemarin. Jawabannya panjang kali lebar kali tinggi. Oh ya. Jangan kerjasama. Ya, diingat lagi daya listrik. Biasanya di alat-alat elektronik tuh suka ada keterangan ini tuh 10 watt, ini tuh 20 watt. Nah, itu kira-kira apa gitu. Kenapa Tata Risa? Bisa ya?
Kertasnya masih mau nambah lagi? Masih kurang? Cukup Bu. Sudah Bu. Cukup. Oke, boleh dikumpulin ya sudah. Yang lain dulu aja Bu. Oke, siap. Nyerah nggak boleh, nggak apa-apa. Oke, motif panjang nih. Di atas besar. Wah, Cindy masih belum. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa. Ini ya, oke, nggak apa, Cindy bagus. Nggak perlu. Itu nanti cuman ngasih tahu dikit aja. Hari ini tuh yang akan dilakukannya apa? Sudah? Oke. Kita lihat. Cindy ini belum pakai nama. Oh iya, yang ini udah pakai nama ya. Enggak, ini ada berapa yang udah. Nah, oke, setelah dilihat-lihat ternyata masih ada yang jawabannya betul, ada juga yang masih bingung nih terkait energi dan daya listrik. Nah, ini punya Mutia. Boleh deh yang Mutia, Ibu mau dibacakan? Oh, listrik. So. Oke, nomor 1 itu kan energi listrik itu apa? Jawab itu cahaya yang diperlukan untuk memiliki muatan listrik. Nah, yang kedua itu daya listrik itu apa? Itu jawaban saya itu besar energi listrik yang digunakan tiap detik. Oke, jawabannya betul ya. Nanti kita diperlengkapi lagi ya untuk jawabannya mengenai apa itu terkait energi dan daya listrik. Tapi sebelum itu, nah pada kegiatan kali ini nanti tujuannya adalah kalian diharapkan mampu menghitung nih terkait apa daya dan energi listrik. Kemudian nanti yang kedua itu dapat menganalisis penyebab peningkatan biaya. Yo, nanti setelah hitung-hitungannya pakai uang ya. Kalau yang poin kedua, nanti kalian akan mengisi di LKPD-nya terkait listrik yang ada di rumah enggak. Oke. Nah, oke, baik. Nah, kalian mungkin pernah beli alat elektronik, misalkan lampu, kalau ke warung atau ke market gitu, misalkan ditanya, Neng mau lampunya berapa watt? Nah, bisa dilihat gitu ya. Nah, itu keterangan watt, atau mungkin di alat elektronik seperti blender, atau rice cooker, itu kan sudah keterangan, misalkan alat itu 400 watt, 300 watt. Nah, itu salah satu pengaplikasian di alat elektronik. Untuk materi apa? Terkait apa? Terkait daya listrik. Oke, silahkan masuk. Boleh. Nanti jangan diulang lagi ya, Rehan. Kenapa pakai sendal? Mau ganti. Oke, boleh. Ganti ya. Oke, sudah. Jangan dibully teman-temannya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di sini Ibu udah nulis persamaan terkait ini daya listrik. Nah, yang kemudian selanjutnya ini adalah energi listrik. Daya listrik ini bisa kita definisikan sebagai laju perubahan energi. Nah, coba kalau dilihat di persamaannya nih, kalau kita mau mencari daya listrik, kalau pakai persamaan energi, kira-kira persamaannya kayak gimana? Nah bisa dilihat ya bahwasanya secara persamaan juga itu mendefinisikan bahwa daya listrik itu adalah laju perubahan energi per tiap satuan waktu. Apa maksudnya laju perubahan energi? Nah, ini jelaskan berapa besar gitu energi yang mengalir atau energi yang dipindahkan atau energi yang dikonversi gitu per tiap satuan waktunya. Misalkan Ibu punya lampu 10 watt. Nah, untuk bisa dari energi listrik ke energi cahaya, Ibu butuh energi sebesar 10 watt. Atau kalau misalkan nih 1 watt itu kan sama dengan 1 joule per second. Artinya kalau Ibu punya 10 watt lampu, artinya energi yang digunakan untuk memindahkan dari energi listrik ke energi cahaya atau energi panas itu adalah 10 joule per second. Kalau seperti itu ya. Nah, oke, ini yang pertama daya listrik. Nah, yang kedua
yaitu energi listrik. Nah, seperti yang ini ya persamaannya. Nah, ini juga kita bisa masukkan. Jadinya E sama dengan I kali T. Nah, seperti yang dikatakan oleh Mutia, bahwasannya energi itu dihasilkan dari muatan yang bergerak. Kan udah disinggung ya di awal kalau misalnya yang namanya arus yang bergerak itu apanya? Muatannya, betul Rehan. Jadi yang bergerak itu adalah muatannya. Makanya di sini itu semakin cepat muatannya bergerak, maka energi yang dihasilkan akan besar. Tapi kalau muatannya bergeraknya lambat, maka energinya betul. Oke. Sepertinya sudah mulai mengerti ya terkait konsep daya dan energi listrik. Kita coba latihan soalnya. Tenang, ini soalnya mudah-mudahan bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Ibu yakin anak ibu bisa? Coba bisa lihat. Kayaknya sekali baca juga bisa nih. Enggak, langsung aja pakainya jam. Karena bisa juga nanti nggak perlu second tapi bisa dikonversi ke jam. Oh, tapi dulu. Ini nanti yang ke depan. Nah, ingat ya teman-teman, satuan konsumsi energi listrik itu juga bisa W per second atau W watt hour atau bisa juga kilowatt hour. Nah, kalau untuk konsumsi energi listrik yang ada di rumah, nah itu biasanya kalau kita bayar ke PLN, itu biasanya satuannya kita menggunakan kilowatt hour. Jadi nanti kalau misalnya di situ watt, kalian konversi dulu ke kilo. Coba, kalau dari watt ke kilowatt berarti dibagi apa dikali? Bagi. Berarti kalau misalkan ada 10 watt, kita mau konversi ke kilowatt, berarti bagi berapa? 1000. Berarti hasilnya? Nah, kayak gitu ya. Nanti kalau misalkan ditanyanya kilowatt hour. Cobain dikonversi dulu. Semuanya. Coba dilihat bahannya. Ibu sudah dikirimkan ya bacaannya di grup. Nah, coba yang kemarin yang belum baca, dibaca lagi. Boleh dilihat. Bisa. Energi. Kalau KW, nah ini baru dayanya. Berarti kalau nanti ada misalkan lampunya dipakai 2 jam, berarti kalikan aja 2 jam. Kalau misalkan dikalikan 30 hari, berarti dikalikan 1 bulan tuh misalkan 30 hari, berarti 30 hari. Coba lihat lagi satuannya.
Rehan jangan lupa dikerjakan. Oke. Dibuka ya bukunya ya, alat tulisnya. Coba yang mana nih? Nomor 3 itu 150 watt tuh buat sehari apa sejam? Nah, satu harinya itu dia pakainya itu 150 watt. Nah, berarti kalau kamu dikonversi ke 30 hari, nanti hitung dulu energinya selama satu hari. Dikalikan dengan, di situ keterangannya mintanya berapa hari? 30. 30, berarti kalikan dengan 30 hari. Berarti kali 30. Kenapa? Iya, Oh iya. Kenapa telat El Syahri? Ya, dan itu jangan diulang lagi ya, sok silakan duduk. Nggak langsung duduk ya, langsung siapkan alat tulisnya. Udah aktifin gitu. Baru aktifin ternyata. 150 itu satu hari atau per jam? 150 watt itu beroperasi selama. Iya, operasi itu kan satu hari, berarti satu harinya dia langsung 24 jam. Oh, jadi satu hari, bukan 1 jam. Satu hari. Nah, satu hari itu dia menggunakan kulkasnya itu 24 jam. Berarti tinggal 150 kan? Iya. Nah, 24-nya kamu dikalikan dengan 30 hari. Kan dari jamnya itu kamu konversi ke 30 hari. Oh. Karena satu harinya itu kan 24 jam. Nah, satu bulan ada berapa hari? 30. Berarti 24 jam dikalikan. Berarti 150 itu per jam. Iya, tapi itu tuh keterangannya untuk daya. Untuk daya. Itu keterangan untuk daya. Untuk dayanya. Itu belum masuk ke energinya. Nah, kamu cari energinya berapa? Ngerti gak? Ya. Coba. Kan tadi 150. Ya, betul. Kali 24 dikali 30. Nah, iya gitu. Dibagi 1000. Bisa. Boleh mau watt hour, tapi nanti kita coba ke kilowatt hour. Belum selesai. Nanti kita coba ke kilowatt hour. Kalau watt hour boleh berarti langsung dikalikan aja, nggak usah diubah jadi joule lagi. Oh iya ya. Berarti langsung aja di ini ke kilowatt hour aja. Ke kilo. Nanti dibagi 1000. Soalnya ditanyakannya energi kirain jadi joule. Energi itu kan dalam energi fisik bisa joule second, bisa juga langsung watt hour atau kilowatt hour. Oke, ngerti sampai sini? Kan itu T kali T. Nah, bisa juga satuannya itu joule kali second, atau misalkan mau jam boleh. Nah, bisa juga pakai watt hour atau mau kita konversi jadi kilowatt hour. Bisa apa nih? Oke, semangat. Makasih, Bu. Itu bisa? Ya, tapi nggak ada soal. Ya, nggak apa. Nanti langsung jawabannya aja. Gak apa, nanti lama-lama juga besar. Oh, beres. Iya, itu. Yang nomor. Oh ya ini. Oke. Oke. Iya, silahkan. Yang mau nyoba ngerjain nomor 1 dulu sambil nunggu temennya. Sok, boleh. 3. Dapat. Oke, wah, Pani.
Oke, Pani nomor 3 ya. Nanti yang maju dapat nilai plus. Permen next time. Ya, gak boleh ya. Bu, rencananya dong. Oh ya. Energi. Berarti nanti dikonversinya dibagi 1000 kalau ke kilo. Boleh deh ini sambil nunggu ini. Yang nomor 2 siapa? Oke. Coba ke depan. Pani langsung aja deh ke depan. Dihapus aja ya ininya. Harus klik jauh, gak bisa jawabannya langsung. Ini ya dong, ditulis keterangannya yang diketahuinya apa, baru nanti ditanyakan. Coba diingat lagi. Oh, Rehan ke second. Oh, dalam joule. 60 kan 60 menjadi berapa sekarang? Ya. Ini Rehan berarti dikonversi ke. Oke, berarti. Oh ya, sudah plus 1 second. Oke, betul. Betul. Oke, kita cek yang Rehan. Oke, Rehan dalam bentuk joule, karena kan tadi dijelaskan ya 1 watt itu sama dengan 1 joule per second. Jadi kalau 1 joule itu sama 1 watt kali waktu sama dengan 1 joule. Nah, ini sudah betul. Nah, ini untuk nomor 2. Beri tepuk tangan dulu dong untuk Rehan. Oh, kalau Cindy langsung ya ke KWH-nya? Enggak. Oh, KWH. Oh, ini bisa. Karena Cindy mah langsung ke kilo dikonversi. Kalau Rehan second. Oke, ini yang nomor 2 punya Tarisa ya. Oke, kita ingat rumusnya V kali I. Oke, betul. Oke, ini yang punya Pani. Mari kita cek. 20 jam 30. Betul, nanti kayaknya P kali T. Oke. Tuh. Beri tepuk tangan dulu dong buat anak-anak ibu. Oke, keren sekali kalian sudah bisa ngerjakan terkait cara menghitung daya dan juga energi listrik. Oke. Nah, coba nih diamati dari gambar ini. Itu ada setrika. Terus di sebelah sini ada kipas angin. Setrika dayanya 400 watt, kipas angin 55 watt. Coba dari kedua alat ini mana yang paling banyak mengkonsumsi energi listrik? Jadi energi yang dikeluarkan
Coba ibu mau satu-satu dulu. Cindy, menurut Cindy apa? Kipas kan sering digunakan di rumah. Oke. Tapi tergantung kalau misalkan di rumahnya di lingkungan yang panas pasti si kipas nonstop digunakan. Tapi kan itu sering dipakai kipas walaupun si dayanya itu lebih kecil daripada setrika. Tapi kan kalau setrika digunakannya sekali. Oke, itu menurut Cindy. Coba menurut Pani, yang paling banyak memakan atau mengkonsumsi energi listriknya lebih besar, kira-kira yang mana? Kipas kah atau setrika? Kalau digunakannya dalam waktu yang sama setrika. Dalam waktu yang sama maksudnya waktunya? Oke, sip. Kalau menurut Cindy ini sedang berpikir seperti kipas. Alasannya? Sama kayak Cindy? Oke. Kalau menurut Arisa? Setrika. Pilih setrika. Karena sama juga kayak jawaban Susanti, kalau misalnya penggunaannya dalam waktu yang sama itu akan lebih banyak setrika. Tapi ibunya. Oh, gimana? Di Sok. rumah Oh iya, sok. kan di Bekasi panas ya. Panas, iya Nah, betul. jadi tuh saya kadang-kadang saya pakai 3 kipas. Mikirnya gitu. Oke, jadi lihat ininya ya. Lihat faktornya. Oke, kalau menurut Elsa nih, paskah setrika? Kalau mati jumlahnya sama-sama setrika ibu hanya besar. Menurut Rehan? Kalau mengambil studi kasus kalau ya. dari kosannya kos gitu ya, di dalam kos saya berarti saya nyetrika baju cuma baju saya doang. Kurang lebih sehari cuma pakai paling lama mungkin 1 jam. Tapi kalau misalnya kipas itu saya selama saya berada di kos selalu nyala. Anggap aja saya di kos 8 jam gitu. Berapa jam ya? Ya, Masa lupa di kos berapa jam? Ya anggap aja 12 jam lah ya. Oke, ya. Setengah hari. Berarti 55 kali 12 tuh udah melebihi dari 400 watt yang saya pakai dalam sejam nyetrika aja. Jawabannya ternyata kalian sudah mulai ngerti nih gitu ya terkait konsumsi dari penghapus mana? Terkait konsumsi dari energi listrik. Bentar, ibu nyari penghapus di mana ya? Ini nggak ada. Tadi dihapus. Pakai apa? Ini aja di sana. Iya kan, ini ya. Oke, terima kasih. Coba deh kita ambil studi kasusnya punyanya Rehan. Katanya Rehan nyalain kipas berapa jam Rehan kalau di kosan? Di kosan apa di rumah? Sok, tenang. Gimana? Selama saya di kosan berarti non-stop nyala terus kipasnya selama anggap aja 12 jam saya berada di kosan. Oke. Tapi saya karena cuma nyetrika baju saya aja gitu. Jadi cuma 1 jam. Lama banget baju sendiri. Nah, iya ya. Nah, oke, betul ya. Nah, seperti studi yang diambil punyanya Rehan itu bisa kelihatan kalaupun misalkan nih 400 watt untuk yang setrika, kalau kita pakainya seminggu itu cuma 1 kali dan dalam 1 bulan 1 kali itu di sini 1 jam misalkan dalam seminggu, yang dimana 1 bulan itu ada 4 minggu, berarti 1 dikali 4 berarti kurang lebih secara keseluruhan kita menggunakan 4 jam. Nah, dikalikan dengan 400 gitu ya. Berarti kita kurang lebih 16.000 watt hour atau kalau konversi ke kWh 1,6 kWh. Tapi kalau kipas angin gitu ya, misalkan Muti berapa di Bekasi 4 atau 5 mungkin ya, apa setiap hari? Kipas nyala biasanya kalau di Bekasi? 3. Oh, langsung 3. Oke, kita misalkan 5 watt 55 yang dimana misalkan menyalakan kipasnya itu taruhlah 4 jam. Oke. Nah, 4 jam ini itu dalam 1 hari. Kita kalikan dulu dengan 1 bulan berapa hari? 30. Berarti berapa? 120. Kita kalikan 55.
berarti kurang lebih itu adalah 6.600 watt hour, atau konversi ke kilo berarti 6,6 kilowatt hour. Nah, jadi apa faktor yang mempengaruhinya itu adalah seberapa lama kalian menggunakan alatnya. Kalau menggunakan alatnya justru lebih lama, walaupun misalkan menggunakan 5 watt, itu bisa jadi konsumsinya lebih banyak dibandingkan dengan setrika yang kalian pakai misalkan 1 minggu cuma 1 kali, itu pun 30 menit atau bahkan 20 menit atau enggak sama sekali gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, sedikit EKP gitu ya, sedikit, bentar. Iya, berkelompok, silakan. Berarti kelompoknya mau ditunjuk apa milih sendiri? Tunjuk. Ini ada 3. Enggak, ini pasti bisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aku masih sama Cindy sama Elme. Ah, gimana? Sama Cindy sama Elme. Mau ditunjuk apa pilih sendiri? Jadi Biar deket. lain mau pilih sendiri. Ayo, udah deh. Pani, Cindy, Zafira, Elme, Elsa, Rehan. Nah, ini kalian coba ya berdua ya. Ah, bisa lah ya berdua mah. Bisa. 3 kelompok, Bu. Iya, 3 kelompok. Rehan, ingat berdiskusi, bekerja sama ya. Sebentar, Ibu siapkan dulu. Bertiga. Ini Zafira, Elme gabung sini. Oke, ngerti? Sebentar, Ibu cek dulu. Ditulis ya sama kelompoknya, boleh? Bu, waktunya berapa? Kita berapa menit lagi? 2 jam. 11? 13, berarti 10 lah. 10. Tuh, kenapa tuh naik? Ternyata dapat hibah mesin kopi baru dari tante dan tante. Nanti nambah alat lagi. Boleh, sok boleh. Gimana? Bisa, sok. Ya, coba dibantu temennya dibantu. Oh, boleh apa ya? Ini ada hitung-hitungannya. Jadi Ibu mengizinkan untuk pakai handphone buat aja. Listrik meningkat, kemudian menghemat energi listrik di rumah. Hah? 1 hari 8 jam? 1 hari. Tapi 8 jam. Kan bisa. Oh, Nah, berarti di? Hari 30. Iya, betul. Dua jam. Nah, itu kan atau biaya? ini coba satuannya rupiah. Nah, berarti ini kan ada nih keterangannya 1 kWh-nya itu
1.500, berarti nanti hasil dari ini kalikan dengan Ini. ya betul. Berarti 48. Lihat ya, satuannya coba di situ yang ditanyainnya watt apa kilowatt. Ini berapa bentar? 4 kali 3 12 21 10 120 nolnya tambah isi 1202 Coba, itu ada keterangannya rupiahnya per KWH-nya itu 1.500. per bulan berarti. Iya, per bulan. Berarti langsung aja dikalikan. Kalinya jadi ini iya. Elsa sakit perut. Ya udah nanti habis ini langsung ya, langsung sarapan. Dikali 1.500. 50 kali 4 200 kali 30. Kali 9. Nilainya kali 3,5, 31,5. Kali 6. Bisa ini? Apa tadi? Oh, 60. Iya. Bisa ini. Udah nih. Siapa yang nggak kerja? Ayo bantuin temennya, sok bantuin. Kalau ada yang masih bingung mau nanya ibu langsung boleh, mau ke temennya juga boleh. Ini meriwayat penggunaan kulkas dalam 24 jam. Oke, karena waktu tinggal dikit lagi, kalian kerjakan aja sampai nomor 2 aja. Oke, sampai nomor 2 aja nggak apa-apa. Karena nanti di akhir juga ada post test lagi. Ya Allah, Bu. Udah meledak. Kan biar hangat. Sekarang lagi musim hujan. Sampai nomor ya. Udah? Yang lain gimana nih? Apa belum? Sudah beres. Udah apa nomor 2 aja? Nomor 2 aja. Nanti kita ada game lagi. Oke, boleh langsung ya kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, LKPD-nya boleh dikumpulkan dulu. Nanti Ibu mau minta perwakilan satu kelompok saja untuk presentasikan di depan. Nah, ini nanti siapkan handphonenya ya. Oke, Ibu mau tunjuk kelompok siapa ya? Di sini ada kelompok Fani.
Arabido. Oke deh. Kelompoknya Tarisa. Semangat. Main nomor 2 aja. Iya, sok. Berdua. Yang lainnya disimak ya. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sama kan mengenaikan hasil diskusi kamu. Nah, untuk tabel konsumsi listrik pada alat elektronik rumah tangga keluarga Kabulkan itu kan yang kita cari itu energi listrik per bulannya sama biayanya. Nah, kalau lampu LED itu energi listrik per bulannya 80 watt dan biayanya itu 3.600 per bulan. Terus yang kedua televisi energi listrik per bulannya 400 watt, biayanya 18.000. Terus yang ketiga kulkas energi listrik per bulannya 3.600 watt, biayanya itu 152.000. Untuk mesin cuci energi listriknya 300 watt, biayanya 13.500. Untuk setrika energi listriknya 300 watt, biayanya 3.500 juga. Ya, betul. Dispenser 1.050 watt, untuk biayanya 47.250. Untuk kipas angin energi listriknya 200 watt, biayanya 9.000. Dan kompor listrik untuk energi listriknya 2000 watt dan biayanya 90.000. Selanjutnya itu berdasarkan tabel di atas, alat listrik mana yang paling banyak mengkonsumsi energi listrik. Bisa kita lihat ya, untuk penggunaan perharinya atau per jamnya itu kulkas yang memiliki banyak yang mengkonsumsi energi listrik. Nah, yang kedua itu apa saja yang mempengaruhi kenaikan biaya Tenang. dari keluarga Pak Budi. Yang tadi itu penggunaan kulkas yang selama 24 jam dan kompor listrik. Nah, kita juga ada saran seharusnya kompor listrik itu diganti ke kompor listrik. Oke, baik. Untuk nomor 2-nya udah? Sudah, oke. Nah, oke, langsung aja beri tepuk tangan dulu dong buat teman-temannya nih sudah menyelesaikan LKPD-nya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya. Maaf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, betul ya yang tadi disampaikan oleh kelompoknya Tarisa dan Muti bahwasannya di sini berarti alat yang paling banyak mengkonsumsinya itu adalah kulkas karena kan dia hampir non-stop ya 24 jam. Nah, kemudian tadi juga ada saran untuk kompor listriknya bisa pakai kompor gas buat menggantinya gitu biar nggak terlalu memakan biaya listriknya. Nah, ini langsung ke kuis gitu ya. Boleh langsung. Linknya juga sudah Ibu share di grup. Nanti Ibu start kalau semisal semuanya udah masuk semua. Ya namanya ya dikasih keterangan. Ini baru 4 orang. Ya. Ini baru siapa? Coba dilihat lagi. Ini belum start. Belum. Ini baru yang muncul Abi. Oh, baju. Loading. Kayaknya masih loading. Nah, sudah muncul. Bentar, belum. belum. Sepertinya udah gak sabar nih. Oke, kita aja ya. Let's go. Nah, stop. Oke. Ada waktunya.
Ayo itu di waktu. Bapak minta 5 menit lagi berarti. Ada waktunya. Ayo. Tinggal dikit lagi. Sabar. Oke, muncul lagi. Kayaknya ini deh. Sinyalnya soalnya nggak gitu ya. Rada ini ya. Loading. Oh, ada. Ada ya? Ya. Kayak mencari harta karun. Tapi di sini harta soal. Ya, jadi ini harus gercep ya, gerak cepat. Tuh, di situ siapa nih yang pertama? Ada saya. Ayo. Ini siapa ini? Ibu ini ada 2 kilowat hour. Iya. Pilih salah satunya aja. Ibu, apa kenapa? Lihat, kan saya pencet ini tuh. Sepertinya ada kendala. Nanti deh ibu ini. Oke. Ada sekitar lagi ya. Udah, berarti udah. Enggak, udah. Oh ya, sorry ini belum di-pause. Oke, udah ya karena waktunya juga kita ada 2 menit lagi. Oke anak-anak, nanti simpen dulu, nanti kita dibahas ya kuis-kuisnya di minggu depan. Oke, nanti kalau ada yang kendala lagi, kita review lagi. Oke, kita simpan dulu handphonenya, disimpan dulu. Kita tutup kelas dulu. Tapi sebelum kita tutup kelas kali ini, Ibu mau minta dong 1 orang untuk menyimpulkan. Oh, oke, boleh silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini kita sudah belajar materi energi dan daya Ya. yang dimana energi itu adalah total konsumsi daya yang berdasarkan waktu dan yang berdasarkan waktu alat tersebut hidup atau menyala. Sedangkan daya energi atau satuan waktu. Oke, itu ya. Setelah yang sudah Ibu jelaskan konsep energi dan daya listrik waktu di awal pertemuan. Nah, teman-teman, karena kelas kita cukup sampai di sini, nah, kuisnya bisa dilanjut lagi dan nanti dibahas di minggu depan. Kalian baca-baca lagi, kalian cari-cari lagi jawaban yang salahnya kira-kira dibetulkannya seperti apa. Nah, itu mungkin ya anak dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, nanti habis ini lanjut pelajaran apa? Matematika? Oke, semangat ya. Yang belum sarapan, jangan lupa sarapan. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.